Jadi golongan Al-Ghifari itu rata-rata pekerjaannya perampok. Jadi sampai Abu Dzar sebelum bertaubat, sebelum masuk Islam itu termasuk perampok. Setelah beliau masuk Islam, termasuk sahabat yang paling zuhud. Kata Nabi itu, Abu Dzarlin mata wahidan wa khusyira wahidan. Dan akan mati sendirian dan besok di mahsyar akan dibangkitkan sendirian karena punya kelebihan, punya umat sendiri, seakan begitu. Abu Dzarlin, jadi beliau termasuk kiblat para ulama ahli sufi dalam masalah perkataan atau perilakunya. Itu Abu Dzar, sahabat Abu Dzar. Beliau berkata kepada sahabat lain namanya Salamah bin Amr bin Aqwa al-Aslami, termasuk sahabat yang dipuji oleh Nabi, pemuda yang berani dari sahabat Ansor, yang termasuk sahabat yang berbaiat sumpah di bawah pohon Baiatur Ridwan. Di Baiatur Ridwan ketika Nabi pertama kali meminta perlindungan dari orang-orang Ansor ketika musim haji, itu termasuk yang awal kali membaiat Nabi adalah Salamah ini, Salamah bin Amr bin Aqwa al-Aslami. Nah, ini sahabat Abu Dzar berkata kepada Salamah bin Amr bin Aqwa, ya Salamatu la tasya, wahai Salamah, kamu jangan mendatangi pintu-pintu sultan, maka sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan sesuatu dari mereka urusan dunianya, kecuali mereka akan mengambil agamamu lebih besar dari yang kau dapatkan urusan dunianya. Agamanya hilang, agamanya gara-gara dapat dunia yang sedikit, akhirnya rugi agamanya. Wa adi fitnatun azimatun lil ulama wa dzari'atun su'batun lisyaitani alaihim la siyama man lahu lahjatun maqbulah wa kalamun khulwan. Ini yaitu membaur dengan para raja, para penguasa. Bagi para ulama itu adalah fitnah yang besar dan merupakan salah satu pintu perantara setan untuk mengalahkan para ulama. Apalagi kalau seorang yang punya lisan yang fasih, kata-katanya manis, perkataannya manis, ini nanti setan akan mengganggu. Idlaya zalul syaitan yulqilaihi annafi wadika lahum wa dukhulika alaihim ma yazjarhum ani zulmi wa syair syar'i la yukhayala ilaihi anna dukhul alaihim minaddin. Setan akan menggoda begini, apa yang kamu nasihatkan kepada raja-raja, para penguasa itu, ini nanti akan mencegah mereka dari kezaliman. Kalau kamu nanti dekat penguasa, kamu bisa menasihati mereka supaya tidak zalim. Nanti apa yang kamu nasihatkan kepada mereka, apa yang kamu katakan kepada mereka, itu akan mencegah mereka dari berbuat zalim, dan ini merupakan perkara menegakkan syariat. Nah, setannya menggodanya begitu. Jadi kalau nanti kamu ini mendatangi penguasa, ini termasuk agama ini. Ini rekayasa setan begitu. Termasuk agama ini. Karena kamu menasihati supaya enggak zalim. Ini termasuk menegakkan syariat ini. Setan itu luar biasa cerdasnya iblis itu. Summa idza dakhala masfa'atatafiqul kalam wa idahina wa yakhudhu fi sana' wal itra' wa fihi halakuddin. Tapi nanti kalau kenyataannya seorang ulama sudah masuk mendatangi, menjilat penguasa, pasti dia akan ngomong yang manis-manis. Nanti kalau disuruh ceramah ya mesti muji-muji yang terhormat, yang mulia, presiden, menteri, misalnya begitu, gubernur, pasti akan manis-manis kata-katanya, nggak mungkin nggak. Terus nanti muji-muji yang terhormat, yang mulia, muji-muji. Dan itro, itu ini berlebihan pujiannya.
Ini merusak agama, kan tidak boleh memuji seseorang sekira orang tersebut itu menjadikannya sombong atau mungkin tinggi hati atau orang yang belum kuat hatinya, nggak boleh dipuji. Haram memuji seseorang, kecuali orang yang sudah kuat hatinya, orang yang takut kepada Allah dipuji, ini baru boleh. Itu pun nggak sunnah, hanya boleh saja. Tapi kalau orang awam memuji-muji orang awam ini haram hukumnya. Dalam beberapa hadis itu kalau orang memuji orang lain sama saja seperti menggaruk punggungnya dengan garuk neraka. Apalagi memuji yang dia tidak melakukan. Nyatanya penguasa zalim dipuji-puji adil, dipuji-puji bijaksana misalnya. Ini kan menjilat namanya. Itra ini berlebihan. Hancur agamanya ya ulamanya ini. Maka la yuqalu dikatakan al ulama'u idza alimu amilu. Ulama itu kalau sudah punya ilmu, dia akan amalkan ilmunya. Wa idza amilu syaghalu. Kalau dia mengamalkan ilmunya, dia akan sibuk menjauh dari manusia, sibuk dengan Allah maksudnya. Wa idza syaghalu faqadu. Kalau dia sudah sibuk dengan Allah, dia akan kehilangan sifat-sifat manusiawi. Manusia itu senang dunia, dia nggak senang dunia misalnya. Manusia senang nuruti hawa nafsu, dia nggak senang nuruti hawa nafsu. Itu namanya faqadu. Dia akan kehilangan sifat-sifat manusiawi, akan bersifat dengan sifat malaikat. Nggak senang menuruti nafsuan malaikat ini, nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Misal sifat-sifat malakutiyah, dia akan faqadu anil awsafil basyariyah, dia akan kehilangan sifat-sifat manusiawi. Faida faqadu tulibu, kalau dia sudah istimewa, kok enggak doyan dunia, dia akan dicari banyak orang, jadi pusat pencarian. Faida tulibu harabu, kalau mereka dicari, mereka lari malahan, tidak mau dicari manusia, nggak mau. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Khilyatul Auliya dan juga Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Dimashqi. Seorang ulama namanya Atha al-Khurasani mau menghadap Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, kemudian khalifah dari Bani Umayyah ini. Sebelum ke istananya, dia mampir ke rumahnya Syekh Makhul kemarin, itu Makhul Ad-Dimashqi kemarin, terus minta nasihat. Kamu kalau pengen dapat nasihat, datangilah Yazid bin Maisarah. Hanya Al-Khurasani mendatangi Syekh Yazid bin Maisarah, terus dikatakan ini, perkataan ini, kanat al-ulama idza alimu amilu fa idza amilu syaghalu fa idza syaghalu faqatu fa idza faqatu tulibu wa idza tulibu harabu. Kata Syekh Al-Khurasani, ulangi lagi, ulangi tadi, bukan tadi, ulangi lagi, diulangi lagi. Akhirnya pulang atau enggak jadi mendatangi istana Hisham karena perkataan Syekh Yazid bin Maisarah. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, khalifah adil, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi, termasuk salah satu khalifah yang adil dari Bani Umayyah. Ibu beliau itu cucunya Sayyidina Umar. Jadi ibu beliau Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab, ibunya beliau. Jadi beliau dari garis ibu itu cucunya Sayyidina Umar. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Imam Hasan Al-Basri. Amma ba'du, fa'ashir alayya bi aqwamin asta'inu bi ala amrillahi ta'ala. Kau berilah isyarah kepadaku siapa orang-orang yang saya mintai tolong atas perkara Allah ini. Maksudnya dia ingin mencari ulama-ulama yang sekira dimintai masukan nasihatnya. Beliau khalifah yang adil Umar ini menulis surat kepada Hasan Al-Basri. Wa kataba ilaihi, maka dibalas suratnya oleh
si Hasan Al-Basri ini. Amma ahludin fala yuridunak wa amalu dunya falan turidahum walakin alaika bil asyrafi fa innahum yasununa syarafuhum ayyad nasuhu bil khiyanah. Kalau ahli agama yang ahli akhirat, mereka nggak akan mencarimu. Ahli akhirat nggak akan mencarimu, nggak senang dunia. Kalau sekarang jadi raja, raja adil. Tapi kalau ahlu dunia, kamu gak akan mau sama mereka karena beliau orang soleh, gak akan senang dengan ahlu dunia. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Bagaimana caranya? Walakin alaika bil asy, carilah kamu orang-orang yang punya nasab yang mulia, karena mereka akan menjaga kemuliaan nasabnya dan akan malu berbuat khianat. Mereka akan membersihkan diri dari khianat. Kalau orang nasabnya ini baik, bagus, biasanya dia akan menjaga nasabnya dia dari melakukan khianat. Misalnya dia ini ayahnya orang soleh, dia orang soleh, ayahnya orang soleh, itu dia mau melakukan sesuatu yang menyimpang, mikir-mikir, saya jaga nasab ayah saya, ayah saya orang soleh, keluarga saya orang soleh, kakek saya orang soleh. Tapi kalau orang soleh, bapaknya nggak soleh, ini biasanya tapi nggak semuanya. Biasanya kurang menjaga deh ini. Tidak apa-apalah, ayah saya juga bukan orang baik, saya nggak harus baik-baik banget. Nah, maksudnya begitu. Jadi carilah mereka yang nasabnya mulia, karena mereka akan lebih menjaga dibanding yang nasabnya tidak mulia. Ini dalam rangka kehati-hatiannya Imam Hasan mencarikan ulama yang mau dicari, yang mau memberi masukan baik kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadza fi Amr bin Abdul Aziz rahimahullah. Ini loh ceritanya Umar bin Abdul Aziz ini. Wa kana azhada ahli zamani. Beliau ini orang paling zuhud di zamannya. Fa idza kana syaratu ahli dinil haraba minhu. Fa kaifa yang tasibu tolabu ghairihi wa mukhalatatihi. Salah satu syarat daripada ahli agama Islam ini adalah lari dari seorang Umar bin Abdul Aziz, dilari, nggak mau mendekat karena dia sudah jadi penguasa. Bagaimana kok ada orang mengatakan selain Umar ini digauli, selain Abdul Aziz ini pantas didatangi penguasanya? Ini seorang Umar bin Abdul Aziz saja, kata Hasan Al-Basri jawabannya, ahluddin la falaridunak, ahli akhirat gak akan senang bercampur denganmu karena kau sekarang penguasa. Nah, kok ada orang mengatakan, oh kalau seorang Umar bin Abdul Aziz kok ini presiden, ini penguasa, ini menteri, ini harus kita datangi supaya dia tidak zalim. Jauh maksudnya, seorang Umar saja sampai dijauhi. Walam yazal as-salaful ulama mislal Hasan wa Thawri wa ibnal Mubarak wal Fudail wal Ibrahim bin Adham wa Yusuf bin Asbat. Terus-terusan senantiasa para ulama salaf itu seperti Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Yusuf bin Asbat, itu yatakallamuna fi ulama dunya min ahli Makkah Syam. Mereka ini memperbincangkan, jangan sampai mengikuti ulama-ulama dunia ini di negara Makkah, di Syam ini. Akan mencibir ini. Wah, Al-Basri mencibir ulama-ulama buruk di kota Basrah. Syekh Abu Hazim wa Rabi'ah Al-Madini mencibir ini, menjelekkan ulama penguasa Bani Marwan ini. Begitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak juga seperti itu. Mereka ini membincangkan ulama-ulama dunia ini, tapi tidak perlu disebut namanya.
kata Sayyid Murtado Azhabi. Min ahli Makkah Syam maghrib imma liman ya dunya wa imma mukhadum saatin. Ditegur, disebut karena supaya orang-orang enggak condong pada dunia, atau supaya ulama-ulama ini yang senang dunia ini enggak diikuti oleh orang awam. Karena ulama-ulama ini condong pada dunia dan mencampuri, menggauli para penguasa. Wa minha la yakuna musari'an ilal futya, termasuk ciri ulama akhirat adalah orang alim yang tidak cepat-cepat berfatwa. Tidak senang cepat-cepat berfatwa. Kalau ditanya itu enggak senang. Bal yakunu mutawaqqifan muhtarizan ma wajada ilal khalasi sabila. Dia ini lebih senang untuk berhenti, menjaga diri supaya selamat. Jangan sampai salah fatwa. Fa in su'ila amma ya'lamuhu tahqiqan binasi kitabil aw binasi hadisin aw ijma'in aw qiyasin jaliyin afta. Kalau dia ditanya perkara yang sudah jelas sesuai nas Al-Qur'an, nas hadis, ijma' ulama, qiyas jelas, baru berfatwa. Ini sudah jelas ini. Wa in su'ila amma yashukku fi qala ladri. Kalau dia ditanya perkara yang membuat bimbang, perkara yang bimbang, berkata saya enggak tahu. Enggak mau mengatakan saya tidak tahu, itu enggak mau. Wa in su'ila amma yadunu bi ijtihadin wa tahmin ikhtata wa dafa'an nafsi wa hala ala ghairi in kana fi ghairihi ghaniyah. Kalau dia ditanya dari perkara yang masih prasangka ijtihad, atau di sini masih ada perkara yang samar, maka dia akan berhati-hati dan akan mencari selamat. Jadi berlindung dirinya ini, tanya yang lain saja, begitu maksudnya. Misalnya begitu, namanya dafa'an nafsi wa hala ala begitu. Jangan tanya saya, tanya yang lain saja. Kalau misalnya orang lain ada yang bisa ditanya, tanya yang lain saja, jangan tanya saya. Hadha wal marhazmu. Ini adalah prinsip yang teguh ini. Di an taqallata taqalluda khatal ijtihadi azimun, mengikuti ijtihad yang khotor, yang berbahaya, ini perkara besar. Nanti diikuti salah ternyata. Hati-hati ini, nggak gampang menyampaikan apa yang mungkin dia anggap tahu, ternyata keliru. Wafil khobari alimu salah satu, dalam habar, dalam hadis riwayatkan ilmu ada 3. Kitabun natikun wa sunnatun qa'imatun wala adri. Kitab natik Al-Quran, sunnah qa'imah hadis Nabi. Ilmu yang ketiga adalah la adri, saya nggak tahu. Wa huwa alam. Qala Asy-Syafi'i la adri nisful ilmi, berkata Imam Asy-Syafi'i, orang yang mengatakan saya tidak tahu itu separuh ilmu, karena yang paling tahu Allah. Wa man sakata haitsu la yadri lillahi ta'ala falaisa biaqal ajran mimman nataqa. Orang yang diam karena enggak tahu, diam karena Allah, daripada salah bicara, diamnya karena Allah ini tidak akan berkurang pahalanya dibanding orang yang ngomong padahal benar misalnya. Li'anal i'tiraf bil jali asyadu 'alan nafsi. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya bodoh itu berat dalam nafsu. Wah, saya kok ditanya nggak tahu ya, berarti saya bodoh. Melawan nafsunya nggak apa-apa, dikatain bodoh nggak apa-apa. Mengaku dirinya bodoh itu berat, dalam nafsu itu berat. Semua orang nanya dijawab semua, pengennya orang tahu kalau dia ini pintar, dia tahu, pengennya orang-orang supaya tahu kalau dia ini ditanya pasti bisa. Nah, ini kan nafsu itu. Nggak apa-apa walaupun dia nggak tahu, tapi karena berhati-hati lebih selamat. Fahakadha kanat adatus sahabat wasallallahu radhiyallahu anhum. Ya, seperti inilah dulu adatnya para sahabat dan ulama salaf. Itu biasa ditanya orang, saya nggak tahu atau la adri.
atau wa alam. Allah wa rasuluhu a'lam. Kana Ibnu Umar wa alam. Masih.